Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Mau tanya masalah hubungan kita dengan tetangga, Bu. Iya, ibu sayang. Bagaimana misalnya ada teman yang tidak berteguran sama tetangga, dan saya bertemu sama tetangga gitu ya. Bagaimana caranya supaya akur kembali gitu? Solusinya bagaimana? Sedangkan hati itu udah terlalu sakit. Jadi supaya kita kan bertetangga itu kan harus baik. Iya, Bu. Gimana solusinya? Itu aja saya. Masya Allah, sakitnya tuh di mana, Bu? Cuman sakitnya, Bu? Tak bisa diungkapkan. Itu kan cobaan juga kan? Iya, cobaan. Bagaimanakah hukumnya? Yang pertama, ibu ini bertanya hukumnya. Bagaimanakah hukumnya kita tidak tegur sapa dengan tetangga? Jamaah? Oh, jamaah? Lihat itik manis dong. Bagaimanakah hukumnya kita tidak tegur sapa dengan tetangga? Walaupun dengan tetangga dekat, walaupun dengan tetangga jauh, walaupun dengan saudara kandung, walaupun dengan tidak saudara kandung. Hukum memutuskan hubungan silaturahim, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kadang kita nih, Bu, nasihat kita berlaku untuk orang lain, untuk kita nggak berlaku loh, Bu ya. Ada saudara tidak tegur sapa dengan saudaranya. Ada tetangga yang tidak tegur sapa dengan tetangganya. Ada saudara kandung yang tidak tegur sapa dengan saudara kandungnya. Tidakkah mereka pikirkan ketika engkau membenci saudara kandungmu, tidakkah engkau bayangkan dulu engkau pernah tinggal di rahim yang sama dengan adik kandungmu, dengan kakak kandungmu, engkau pernah tinggal di rahim yang sama. Engkau sama-sama dibesarkan oleh orang tuamu, sama-sama disuapin oleh orang tuamu dengan kedua tangannya, sama-sama dikasih sayang oleh orang tua kita, Bu. Tapi mungkin karena ada permasalahan segala macam, putus. Bakari rotan kalau kata orang Minang, Bu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Kemudian bertetangga, ada juga tetangga kita ini yang tak tegur sapa dengan kita. Islam mengatur kita tata cara hidup bertetangga. Betul-betul nih, Bu, karena apa? Karena tetangga kita itu adalah keluarga kita yang nomor 2 setelah keluarga kita yang kandung di kampung. Nomor 2 nih, Bu ya, betul-betul dekat kita dengan tetangga. Bahkan ketika kita mendapatkan kemalangan, yang datang dahulu saudara kandungkah atau tetangga? Tetangga. Walaupun tetangga kita itu orang Medan, orang Jawa, orang Minang, orang Riau, yang jelas kita ini adalah satu keluarga. Orang mukmin itu laksana satu bangunan. Rusak satu ini, maka rusaklah semuanya. Kita ini seperti sebatang tubuh kalau hidup bertetangga nih, Bu. Bagaimanakah kita untuk menyelesaikan bertetangga ini? Mungkin tadi Ibu bertanya, apa yang harus kita perbuat kalau ada 2 orang tetangga yang tidak tegur sapa? Apa kata Rasulullah? Ibu ada di tengah nih ya. Misalnya antara ibu ini dengan ibu itu misalnya. Ibu yang ada di tengah, apa yang harus saya perbuat? A, teman saya. Si C adalah teman saya. Gimana saya ini? Apa kata Rasulullah? Ada amalan yang lebih besar pahalanya daripada pahala puasa sunat. Ada pahala yang lebih besar pahalanya daripada haji dan umroh. Qalu bala Rasulullah. Apa itu, berkata Rasulullah, apakah itu? Yaitu seseorang yang berusaha dia menyatukan keluarga yang sudah retak. Jadi ibu, kalau ada 2 teman ibu yang tidak tegur sapa, ibu pergi ke tempat si A, berusaha ibu sekuat tenaga, ibu katakan yang baik-baik. Kalau si C membilang si A ini baik, ibu bilang sama si A, ibu, kata ibu fulan bin fulan, ibu dulu pernah bermain-main bersama dulu. Kita kalau udah musuhan nih, Bu ya, yang terbayangkan jeleknya aja kan. Nggak ingat satu kebaikan, nggak ingat. Itulah yang namanya manusia. Gara-gara nila setitik, rusak nilam sebelahnya, susu sebelahnya. Gara-gara kita salah sedikit aja, yang baik selama ini hilang semuanya. Engkau lihat, pernah nggak saudaramu, temanmu berbuat baik sekali saja kepadamu? Udah, engkau ingat itu? Ya, nggak ingat lagi yang buruk-buruk
ibunya. Kemudian ibu datang kepada si C lagi, ibu bilang kalau si A membilang ibu C ini adalah baik, sehingga mereka bertemu nanti udah sama-sama tersenyum. Bahkan kalau ibu mau, ibu bisa berkorban. Bagaimana caranya? Mungkin ibu membawa satu oleh-oleh yang ibu berikan kepada si A, yang ibu katakan ini dari si C, untuk mendamaikan mereka. Jangan ada, oh ini saya kasih minyak tanah nih, ibu jelek-jelekkan nih, sehingga terjadi adu domba ya. Jadi menyatukan keluarga yang sudah retak itu sangat-sangat baik. Dalam hidup bertetangga nih Bu, kadang-kadang susah-susah gampang Bu. Dikatakan susah enggak juga, dikatakan gampang enggak juga. Bahkan di dalam kita bertetangga, kalau kita membangun rumah, itu sejengkal tanah tetangga terambil oleh kita yang sedang membangun, 7 petala bumi akan dikalungkan ke leher kita. Misalnya kita sedang bangun rumah nih, kita bangun di sini, kemudian ada tanah orang di sini, ada pematang sawah orang di sini, kita habiskan semuanya nanti nih. Nah, maka kualat bagi kita Bu, 7 petala bumi akan dikalungkan ke leher kita. Jadi bagi yang tidak tegur sapa itu namanya dendam. Kalau kita punya dendam di hati, kalau kita orang suka dendam, suka sakit hati, suka dengki, sesungguhnya yang sakit siapa? Diri sendiri kan? Kalau kita dendam, sakit hati sama orang, benci sama orang, yang sakit siapa? Kita. Coba lihat ibu, kalau orang-orang yang suka dendam dalam hatinya, ibu lihat mukanya tak beres Bu, badannya kurus, marah ibu, Masya Allah. Ibu jangan marah dulu sebentar Bu, jangan berbangga hati wahai anda yang gemuk-gemuk. Kalau yang gemuk ini udah kelewat irinya, membengkak entah kemana-mana kan. Kalau yang kurus ini biasa-biasa saja, ibu jangan marah. Sebenarnya antara sakit hati, iri hati itu bukan terletak kepada badan kita Bu ya, tetapi kita lihat air muka. Orang yang punya dendam di hatinya, tebal pun bedaknya Bu, mahal pun bedaknya, tak ada sinarnya. Sama dengan ibu-ibu sekarang yang datang, ibu tak berbedak pun tetap bersinar. Kenapa? Karena hati ibu ini bersih. Amin ya Allah. Apa yang menandakan hati ibu bersih? Ibu bisa datang ke sini. Orang hatinya tidak bersih Bu, mendengar pengajian peka telinganya Bu, sakit hatinya, nanti tersindir rawat-rawat tapai katanya kan. Jadi orang-orang yang punya dendam di hatinya, suka sakit hati, suka iri hati, tak pernah datang ke wirid pengajian, dia di rumah aja. Ada nggak gitu tetangga ibu? Ada kan? Jangan bilang nanti kepada dia rumah, kau bilang tadi sama Ustazah Ipi, kau suka sakit hati, kau suka iri hati. Kenapa tuh? Kau tak pernah datang pengajian. Kami ini bersih hati kami. Ibu nanti dikebukinnya. Ibu diam-diam aja ya, jangan disampaikan nanti ya. Nah, jadi kalau kita hati bersih, bersihkan hatimu dari apa? Dari sifat angkuh, sifat iri, sifat dengki, sifat sombong. Kalau di dalam hati kita ini bersarang 4 sifat ini, sempit terasa dunia nih Bu. Mau datang ke arisan itu, tidak usah lah, kenapa tuh baju orang berganti-ganti di sana. Mau dia kredit baju gara-gara mengganti itu, biarkan aja orang berkredit. Kan enggak kita yang bayarkan. Kalau kita hati bersih, melihat orang kaya, teman kita sukses, kita bersyukur, alhamdulillah sukses dia ya. Ini enggak, lihat teman sukses di Facebook, lanjut ke atas, lanjut, pura-pura enggak tahu, nge-like aja enggak mau. Teman sukses nih Bu, teman misalnya beli adalah sesuatu atau segala macam, diposting di Facebook, alah sok kali, lanjut. Tapi kalau hati bersih, Masya Allah luar biasa, kan enak kan, walaupun dalam hati tadi nggak sok juga ya. Nih kalau orang iri sama kita, dia nggak mau nge-like kita, tapi dia tahu tuh iri dia tuh. Nanti orang nggak like kita, nanti marah pula kan. Dan Bu, tolong satukan ya. Silakan ibu yang lain bertanya. Ya silakan ibu sayang. Pera lagi pera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tetangga tadi. Iya Bu, berarti banyak tetangga yang baik sini ya Bu ya. Masalah tetangga yang tidak bertegur sapa tadi. Iya. Kayak mana suatu masalah akan selesai kalau yang bertegur sapa si A sama si B tidak ketemu. Dia berbuat-buat yang kemarin memburukkan si A. Kayak mana masalah
solusinya. Nah, seharusnya kan itu kita ketemu sama si B, kita bicarakan mana masalah kan. Tidak seharusnya kita berkata dia kemarin membuatkan si A si B, kata ibu tadi kan itu. Iya. Apa kebaikan orang itu kita ingat. Belum tentu orang itu jelek semuanya kan. Iya. Bagaimana menjadi solusi? Oh, Ibu, bagaimana permasalahan itu akan selesai sementara antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya bergunjing ke sana kemari, menjelek-jelekkan satu sama lainnya, bagaimana akan selesai? Di sini kita ambil wahafizul lisan, tolong jaga lisan. Tolong jaga lisan. Karena mulut kita ini, Bu, bisa orang tidak tegur sapa sama kita dengan bertahun-tahun karena mulutnya. Ibu, bagaimana solusi kita? Setiap hari Kamis, malam Jumat kan amalan kita ini ditransfer kepada Allah, sampai kepada Allah. Amalan kita terhalangnya untuk sampai kepada Allah gara-gara kita tidak tegur sapa, baik itu ke saudara kandung, baik itu dengan saudara tetangga, tidak sampai kepada Allah sebelum yang satunya minta maaf. Jadi siapakah yang paling baik di antara engkau? Kata Rasulullah adalah orang yang paling dahulu uluk salam, yang paling dahulu ucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Oke. Bagaimana tadi, Bu? Bagaimana gayanya? Oh, begitu gayanya. Nah, jadi bagaimanakah kita ini? Kita udah tegur dia tetapi dia tidak mau. Kita sapa dia sekali dulu, ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Diam juga dia, jangan Ibu jawab. Tapi kita mendamaikan keluarga yang geretak tadi. Diam-diam aja ya. Contoh saya ini dengan Ibu inilah. Ibu, cek-ceknya Ibu tak mau maafkan saya. Ini sebagai model kita ya, Bu ya. Tidak maaf, assalamualaikum. Ibu diam jangan. Berarti Ibu ini baik kali nih orangnya. Assalamualaikum. Dari wajahnya senyum aja Ibu selalu. Nggak ada wajah galau, nggak ada, mungkin nggak pernah dibenci dong. Hah? Nggak ada beban. Iya. Untuk sekarang. Assalamualaikum. Diam aja Ibu nih. Lalu besoknya lagi ucapkan salam lagi, assalamualaikum. Ibu tetap diam. 3 kali assalamualaikum, Ibu tetap diam. Besok Ibu tak usah ucapkan assalamualaikum lagi. Berarti Ibu A ini adalah orang yang sombong. Sombong kepada orang yang sombong termasuk sedekah. Kita kalau udah baik sekali sama saudara, Bu, masih cuek dia sama kita, dibalas juga dengan keburukan. Baik lagi, Bu. Besok tanam kebaikan lagi. Kalau hari ini Ibu ngasih tetangga atau saudara oleh-oleh baju misalnya, dia tetap balas Ibu dengan biasa saja. Besok kirim lagi, baik lagi, telepon lagi. Masih cuek saudara Ibu, masih cuek tetangga Ibu. Untuk keempat kali no comment. Sombong kepada orang yang sombong adalah sodako. Ibu tak usah dipikirkan lagi. Di jalan ini, jalan apa namanya ini? Apa? Ya pipa air bersih ini Ibu gak usah tegur dia lagi karena hutang Ibu sudah selesai. Terkadang kita kalau bersalaman dengan orang lain kayak rabies, Bu. Ibu tahu rabies? Corona, Bu. Kayak corona gitu kan. Kita salam, pernah kita salam dengan orang macam ini gini, contohnya nih Bu. Ibu salam dengan saya. Ujung tangan aja. Pernah Ibu tengok kayak gitu? Udah disalam itu. Udah 2 kali kayak gitu. Udah 2 kali. Siapa orangnya tuh? Maksud saya, Bu, setelah ibu ceramah ini kan. Jemaah dengarlah. Maksud saya ini kan setelah ceramah dari ibu ini kan, ada solusinya. Maksud saya ini setelah selesai forum ini, saya minta nanti yang bersangkutan sama ibu untuk minta tolong sama ibu. Iya, Ibu, dengarlah Bu. Apa gunanya kita permusuhan di dunia ini? Nah, saya berpikir kadang-kadang seperti itu ya Bu ya. Ketika ada orang membenci gitu, saling membenci, kadang saya berpikir apa sih yang kita bencikan di dunia ini? Nah, jadi kita ini, tuh sebentar, mungkin itu tetangga kita yang sedang tersinggung sama kita.